Assalamualaikum, halo Soleh dan Soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi. Kita mau belajar lagi ya. Pasang wajah senyumnya dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soleh dan Soleha. Semoga sehat ya nak. Hari ini jika keluar rumah tetap menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Baiklah, bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran tema 5, pembelajaran 5 dan 6, subtema 1, keadaan cuaca. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. 2. Mengidentifikasi kebanggaan akan keberagaman dan pelestarian budaya bangsa Indonesia. 3. Mengidentifikasi perbandingan pecahan dan soal cerita. Nanti kita akan ketahui ya nak, apa yang dimaksud dengan cuaca panas, mengapa kita harus bangga akan keberagaman, mengapa kita harus melestarikan keberagaman, dan bagaimana cara memahami perbandingan pecahan. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca ada di halaman 16 ya nak, dan 17 di buku Bupena 3C. Sebuah teks terdiri atas susunan kalimat yang bisa memberikan informasi. Untuk bisa memahami teks secara keseluruhan, kita harus memahami semua makna kata atau istilah yang menyusun setiap kalimat. Namun, seringkali kita menemukan istilah yang belum kita pahami maknanya. Jadi, jika kita menemukan istilah yang belum kita pahami maknanya, kita bisa menandai atau mencatat istilah tersebut. Setelah itu, kita dapat mencari makna dari istilah tersebut ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Sekarang kalian bisa baca nak ya di halaman 17 tentang cuaca panas. Cuaca panas adalah fenomena cuaca yang terjadi pada musim kemarau dan di bulan-bulan pancaroba. Kenaikan suhu cuaca panas di Indonesia dapat mencapai 33 sampai 35 derajat Celcius. Cuaca panas ditandai oleh menurunnya kelembapan udara. Ketika cuaca panas, langit tampak cerah dan sedikit berawan, menyebabkan sinar matahari langsung masuk ke bumi tanpa halangan. Panas matahari masuk ke bumi bersama dengan udara yang kering dan tiupan angin yang lemah. Nah, di situ ada jawaban soal berdasarkan teks dari cuaca panas. Nah, kalian lihat nak ya, untuk mencari kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam surah Al-A'raf ayat 130. Hal ini sebenarnya pernah terjadi di masa Fir'aun sekian ribu tahun yang lalu. Dalam surat Al-A'raf ayat 130, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran." Kita dapat memetik pelajarannya nak ya. Jadi kita harus bersyukur apa yang Allah berikan. Baiklah, sekarang kita lihat, kita dapat mengambil kata-kata khususnya seperti kata musim kemarau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah musim kemarau adalah periode dalam tahun dengan jumlah curah hujan yang kecil atau sama sekali tidak ada hujan. Pancaroba adalah peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah atau disebut dengan tiupan kencang. Dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh atau disebut dengan haus.
sekarang kalian sudah paham ya nak? Kita lanjutkan ke bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Rasa bangga menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan, sehingga memupuk sikap percaya diri. Kita bangga dengan adanya keberagaman tersebut. Tentu rasa bangga yang dimaksud adalah bukan rasa bangga yang membuat kita merasa sombong. Rasa bangga yang dimaksud akan membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan, sehingga memupuk sikap percaya diri. Sekarang, perwujudan rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia yang pertama adalah tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah. Setiap daerah merupakan kebanggaan Indonesia yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu mancanegara. Misalkan tarian, pakaian adat, makanan khas, dan lain-lain. B. Mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. C. Menghargai keberagaman yang ada. D. Turut menjaga kelestarian dari ciri khas daerah Indonesia. Jadi, kita dapat mempelajari ciri khas budaya daerah lain agar kita dapat memahami budaya-budaya bangsa Indonesia serta dapat menghargai keberagaman yang ada dan kita dapat melestarikannya. Bagaimana cara melestarikannya? Dengan mengajarkan kepada anak cucu kita. Selanjutnya, melestarikan budaya bangsa. Di situ ada permainan tradisional dan alat musik tradisional. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Budaya-budaya daerah yang sangat beragam merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. Kegiatan gelar budaya di sekolah perlu digiatkan sebagai upaya untuk ikut melestarikan budaya daerah. Kegiatan melestarikan budaya daerah tidak harus dalam lingkungan besar. Kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil. Misalkan kegiatan lomba menyanyi, kegiatan lomba menyanyikan lagu daerah di kelas, kegiatan membawa makanan khas daerah, mengenakan pakaian daerah pada waktu tertentu, dan lain-lain. Kita sudah pernah melihatnya nak ya, seperti di Hari Kartini kita menggunakan baju adat daerah, dan di pawai besar sebelum pandemi itu ada pawai dengan menampilkan ciri khas makanan, ciri khas tarian, ciri khas pakaian adat, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, matematika membandingkan pecahan. Sebelum kita membandingkan pecahan, kita harus tahu simbol-simbolnya ya nak. Simbol matematika, jika panah ke kanan, jika kita kasih garis lurus berbentuk B, jadi besar. Jika panah ke kiri, kita kasih garis lurus berbentuk K, kecil. Jadi 3 jeruk itu lebih besar atau lebih kecil dari apel, 2 buah apel. Ternyata 3 lebih besar dari 2. Jadi arah panahnya adalah ke kanan. Sekarang membandingkan pecahan, kita harus memahami dulu nak, mana pembilang dan mana penyebut. Pembilang berada di atas. Pembilang berada di atas. Penyebut berada di bawah. Jadi 1/7 bacanya 1/7. 1 yang ada di atas adalah pembilang, 7 yang ada di bawah adalah penyebut. Sudah paham ya nak?
Jadi 1/8 satu penyebut, satu pembilang maaf, satu pembilang dan 8 penyebut. Dalam satu buah pizza di gambar berikut, jika dibagi 2, maka pembilangnya satu buah pizza jika penyebutnya pembagian antara satu buah pizza dibagi 2. Jadi 2 jadi penyebut, 1 jadi pembilang. Dan gambar yang di bawah, satu buah pizza jika dibagi 4, satu buah pizza dijadikan pembilang, 4 buah yang dibagi dijadikan penyebut. Sekarang kita perhatikan rumusnya. Membandingkan pecahan jika pembilang yang sama. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Berarti angka 8 nilainya lebih kecil. Angka 7 nilainya lebih besar. Angka 8 penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Angka 7 berarti lebih besar. 1/7 lebih besar dari 1/8. Selanjutnya, rumus kedua. Membandingkan pecahan jika penyebut yang sama. Penyebut adalah angka 7. Jadi kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. 2 lebih kecil, 4 lebih besar, pembilangnya lebih besar. Berarti 2/7 lebih kecil dari 4/7. Sekarang menyelesaikan soal cerita pecahan. Ayah memotong semangka menjadi 12 potong yang sama besar. Saya makan 2 potong dan adik memakan 3 potong. Berapa bagian semangka yang tersisa? Saya memakan 2 potong. Adik memakan 3 potong. Jadi angka sisa potongan semangka adalah 7 potong. Dan jumlah potongan semangka sebelumnya adalah 12 potong. Bilangan pecahannya 7/12. Sisa 7 potong dan jumlah semangka seluruhnya adalah 12 potong. Sudah paham? Terima kasih ya Soleh dan Soleha. Sekarang kesimpulannya, bahasa Indonesia, kata-kata khusus yang belum kita pahami maknanya dengan cara menandai atau mencatat istilah tersebut. Setelah itu, mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. PPKN, keberagaman dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kekayaan bangsa Indonesia dengan cara menampilkan ciri khas masing-masing daerah, mempelajari budaya daerah lain, menghargai keberagaman, dan menjaga kelestarian daerah Indonesia. Melestarikan budaya dimulai dari lingkungan yang kecil, misalnya lomba menyanyikan lagu daerah di kelas, dan lain-lain. Matematika, dalam matematika 1/7. 1/7 adalah penyebutnya kecil daripada 8, tapi nilai 8 penyebutnya semakin besar nilai 8, maka nilainya semakin kecil. Jadi 1/7 lebih besar dari 1/8. Sekarang 2/7 dan 4/7. Semakin besar pembilangnya, nilainya semakin besar pula. Berarti 2 itu lebih kecil, 4 lebih besar. Jadi 2/7 lebih kecil dari 4/7. Terima kasih Soleh dan Soleha sudah menyimak pembelajaran hari ini ya nak. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.